Halo cyclist, welcome to Bike Spot TV, channel menayangkan lifestyle tentang sepeda. Ketemu lagi bareng gua. Nah, kali ini kembali kita akan goes keluar lagi. Gua mau ngajak kalian untuk lihat-lihat kalau hari biasa itu gua goesnya gimana, dan latihannya gimana. Nah, kita lihat keseruannya seperti apa. Sebelum kita mulai video kali ini, gue mau ngingetin dulu untuk kalian tekan tombol lonceng di bawah agar kalian selalu terupdate video terbaru dari Bike Spot TV. Video kita sendiri tayang setiap Sabtu jam 10 waktu Indonesia Barat. So, stay tune guys. Guys, hari ini kita mulai agak pagian. Jadi ini jam 5.15 kurang lebih. Dan masih agak gelap. Dan hari-hari gini masih agak sedikit banyak angin. Jadi kalau kalian di peloton harus hati-hati biar nggak terjadi hal-hal yang nggak diinginkan. So, mereka udah siap-siap, saatnya berangkat. Yuk, ikutin terus. Oke guys, kembali gua mau ngingetin dulu kalau kalian mau riding pagi, sebaiknya dicek dulu tekanan ban, terus perpindahan gear, terus keadaan rantai. Kalau misalnya agak kering, kalian bisa melubrikan lagi sedikit biar pas kalian riding pagi-pagi juga lebih nyaman. Dan juga kalau bisa dipersiapkan juga untuk lampunya, jangan sampai pas pagi-pagi nggak ada baterainya jadi tidak bisa pakai lampu, karena menurut gue lampu juga sangat penting supaya pas kita di jalan, karena pagi itu masih gelap, kendaraan lain dapat melihat kita. Dan ini gue lagi berada di Sudirman, jadi biasanya kita pemanasan dulu untuk awal-awal di Sudirman. Setelah dari Sudirman ini kita langsung ke Tarkam Loop kalau Jakarta nyebutnya. Nah, untuk ini speednya udah mulai ditambah nih guys. Nah, setelah itu gue baru biasanya maju ke depan, karena menurut gue kalau di depan itu lebih berasa ya, karena kita narik dan belajar untuk menahan tempo power kita sehingga cepat sekali untuk meningkatkan performa kita. Dan biasanya kalau hari biasa itu speednya agak tinggi karena kita kilometernya juga nggak panjang, kurang lebih 30 kiloan. Jadi kalau di depan itu kita harus menjaga tempo speednya, dan juga kalau bisa keadaan di depan kita harus kasih tahu gimana keadaannya, jadi lebih bisa membawa peloton. Dan biasanya ada beberapa section yang kita sprint juga supaya lebih meningkatkan lagi latihannya ya, supaya lebih berasa lagi, kurang lebih seperti itu. Nah, biasanya kita melakukan Tarkam Loop ini sebanyak 2 kali. Oke guys, ini udah selesai recovery. Hari ini juga lumayan kencang, tarik konstan. So, saran gua kalau di peloton jangan sungkan-sungkan untuk maju. Jadi harus berani diri maju, ngetes power, kekuatan. Jadi dengan kalian terbiasa di depan, kalian akan terbiasa untuk memaintain power. Itu cepat sekali untuk meningkatkan kemampuan kalian dalam bersepeda. So guys, ini kita lagi menuju finish. Nah, hari ini kan banyak angin banget nih udaranya. So, saran gua kalau di peloton harus tetap fokus ngelihat teman kita di depan, jangan saking kecapeannya terus jadinya nggak konsen. Jadi harus konsen juga, dan handlingnya harus dijaga, harus tetap stabil, jangan panik. Kadang kalau sedikit goyang-goyang gitu, kadang nggak panik, jadi harus tetap fokus. Oke, ini kita menuju tempat finish, let's go. Oke guys, kita baru saja selesai goes tadi bareng anak-anak, kurang lebih 30 kiloan. Speed sendiri tadi konstan di 42-an.
Nah, kebetulan di dekat gua ada sepeda Sarto made in Italy. Coba kita lihat di sini. Jadi ada ini yang tipe lampu plus, yang ini dia disc brake, dan juga ini lampu rim brake. Nah, Sarto sendiri itu made in Italy seperti gue bilang tadi, dan dia ini custom. Jadi tiap sepeda itu warnanya beda-beda, nggak akan pernah sama. Itu kelebihannya. Dan kalau kalian lihat bentukan tubing-tubingnya ini keren banget, culture. Kayak seperti ada urat-urat gitu. Jadi nggak polos. Katanya biar lebih aero. Jadi lampu ini tipe Sarto yang aero ya guys ya. Nah, di sini ada juga di bagian fork. Kalau kalian lihat di bagian forknya itu ada kayak garis-garis juga. Katanya ini untuk supaya smooth aliran udaranya, jadi nggak ada turbulence yang nggak jelas. Jadi membuat aliran udara yang ngalir di frame-nya itu smooth banget. Ini juga masih ada nih di down tube-nya kalau kalian lihat. Jadi benar-benar keren banget. Nah, untuk catnya sendiri ini custom ya, setiap orang. Nah, warnanya juga culture. Jadi kalian kalau mau beli sepeda ini bisa pesen custom warnanya, nanti dibuatin sama mereka, dan tiap orang tuh akan beda-beda untuk dekalnya. Nah, untuk bottle catch-nya juga beda-beda nih. Ini warna agak hitam ungu, ini karbon kayak gitu. Nah, ini dia group setnya udah Campagnolo Super Record 12 speed. Kebetulan ini pakainya yang mekanik. Keren banget. Dan untuk bottom bracketnya dia BB Ride ya. Bottom bracketnya BB Ride, dan ini kokoh banget, kuat banget ini. Jadi membuat sepeda ini lebih stiff lagi. Ini kalau kalian lihat remnya dia bukan yang satu, bukan V-brake, jadi dia udah direct mount kayak gini. Ada dua baut gitu, sama kayak Pinarello modelannya. Nah, untuk stemnya sendiri dia pakai Pro Vibe, dan ininya juga pakai Pro Vibe, handlebar dan stemnya Pro Vibe. Untuk Garmin Edge-nya dia pakai 850 ya kalau nggak salah ya, 820 ya kalau nggak salah. Nah, untuk wheelsetnya ini udah pakai lightweight Melenstein ya 24, cakep banget. Melenstein 24 tuh udah full karbon semuanya, dan udah ceramic speed. Oleh lihat di sininya. Nah, untuk sadelnya sendiri pakai Antares R3. Ini dia punya relnya, ini kayaknya titanium nih, udah, tapi lebih empuk. Dan untuk bannya dia udah pakai Continental GP 5000. Untuk bannya udah pakai Continental GP 5000 52 Gumball, jadi cakep banget. Oke, berikutnya ini ada lampu plus. Ini dia yang disc brake-nya ya guys ya, sama seperti lampu yang tadi, yang rim brake. Dia ada kayak urat-uratnya, gerigi-gerigi gitu, supaya aliran udara yang lewat di frame ini bisa lebih smooth. Kalau kalian lihat, sama konsepnya. Dan ini kalau kalian lagi detail-detailnya di forknya ada juga sama, dan juga di down tube-nya nih. Nah, detail unik lagi yang ada di Sarto ini, dia punya bottle catch-nya itu juga warnanya beda-beda nih. Jadi disesuaikan dengan dekal sepedanya sendiri. Jadi kayak menyatu.
Nah, untuk group setnya ini dia pakai sama Campagnolo 12 speed super record. Nah, ini dia punya cranknya, dia udah pakai SRM, jadi cranknya ini khusus Campagnolo untuk SRM. Cakep banget, udah built-in di dalamnya power meternya. Kebetulan ini pakai mekanik group set. Nah, kalau kalian lihat lagi remnya, dia udah pakai yang Shimano ya remnya, tapi ini karbon, jadi enteng. Untuk remnya juga udah pakai Campagnolo, disc brake-nya. Nah, untuk stem dan handlebarnya ini langsung dari satu set dari Sarto-nya, jadi udah no kabel ya kalau yang disc brake-nya. Jadi cakep banget, udah dimasukin ke dalam sini, dan bentukannya juga kokoh banget ini. Jadi kalau buat sprint atau buat speed kenceng nih kayaknya mantep banget. Nah, ini kayaknya untuk panjangnya sekitar 12 ya, 12 cm kurang lebih. Nah, untuk dia punya komputer sepedanya udah pakai SRM, jadi cakep banget. Untuk sadelnya dia pakai Astut Skycrab ya, VT carbon rail Itali juga, jadi Astut itu dari Itali, jadi settingannya kayaknya udah full Itali gitu. Nah, kalau kita lihat yang terakhir, dia punya wheelsetnya dia pakai NV SES. Kalau kita lihat di sini NV SES 60. Kalau SES itu biasanya beda depan belakang. Biasanya belakangnya 60, depannya biasanya 50. Bannya dia pakai Grand Prix 5000, dan ini clincher ya guys, untuk bannya sendiri. Ini untuk wheelset depannya, kalau kalian lihat itu lebih kecil, sekitar 55 ya, 50 atau 55 kurang lebih. Jadi kalau SES itu depan sama belakangnya beda. Oke guys, itu dia tadi keseruan goes pada hari ini. Biasanya kalau weekdays gini kita startnya agak pagian. Tadi kita start kurang lebih jam 5.15 untuk menghindari macet. So hari ini juga agak-agak sedikit berangin ya. Jadi kalau kalian yang di peloton harus lebih fokus lagi supaya terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan. Karena kalau ada angin yang terlalu kencang, kadang sepeda kita agak sedikit suka agak lari-lari sedikit seperti itu. Jadi saran gua harus agak fokus, dan cuaca juga agak sedikit mendung, kadang hujan. So kalian harus hati-hati juga, jangan terlalu dipaksakan. Kalau hujan lebih baik jangan dipaksa goes, dan lebih baik di rumah aja. So segitu dulu mungkin video kali ini, banyak hal yang kalian bisa dapat. Kalau kalian punya ide-ide atau komen mengenai video kali ini, silakan tulis ide dan komen kalian. Siapa tahu kita bisa buatkan video untuk kalian. Dan juga gue mau ngingetin kalian untuk cek-cek video kita yang lain, karena banyak hal yang gue bagikan di sana. So guys, if you like this video, jangan lupa di like, di subscribe, dan juga di share ke teman-teman sepeda yang lain, biar kita sama-sama belajar. Karena dukungan kalian guys membuat kita lebih kreatif lagi. So see you.